Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin mustami'in rahimakumullah, masih di dalam kajian ilmu tauhid di dalam kitab Jauharatut Tauhid menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol. Yang paling afdol daripada sahabat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Setelah mereka Khulafaur Rasyidin, maka yang paling afdol dari karangan sahabat adalah sahabat-sahabat Nabi al-mubasysyaruna bil jannah, yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad bahwa mereka sudah pasti masuk surga. Jumlahnya ada 10. 4 dari 10 tadi adalah Khulafaur Rasyidin, sisanya 6. Siapa 6 itu? Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Sayyidina Zubair bin Awwam, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang terakhir Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Itulah 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah pasti masuk surga. Nah, setelah mereka, siapa yang paling afdol dari kalangan sahabat Nabi Muhammad? Dikatakan fa ahlu badrinil azimi syani fa ahlu uhdin bai'atur ridwani. Setelah 4 sahabat Nabi, setelah 10 sahabat Nabi yang didapat kabar gembira masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal adalah sahabat-sahabat yang menghadiri perang Badar. Sahabat-sahabat yang melok perang Badar, sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar, itulah sahabat Nabi yang mulia setelah 10 yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Setelah yang melok perang Badar, fa ahlu uhdin, sahabat-sahabat Nabi yang hadir melok perang Uhud. Fa ahlu Badar, yang melok perang Badar, terus yang melok perang Uhud. Terus kemudian bai'atur ridwani, sahabat-sahabat Nabi yang melakukan perjanjian bai'atur ridwan. Jadi kita bahas sikok-sikok. Yang pertama ahlu Badar, yang kedua ahlu Uhud, yang ketiga bai'atur ridwan, sahabat yang hadir di perjanjian bai'at ridwan. Kalau perang Badar sudah sering kita dengar ceritanya. Kalau perang Uhud juga sudah sering kita dengar ceritanya. Mungkin yang jarang kita dengar ceritanya bai'atur ridwan. Sedikit kita kupas tentang bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu apa dia? Bai'atur ridwan itu apa dia? Kita jingok. Jadi pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq, beliau itu ngajak sahabat-sahabatnya untuk ke kota Mekah. Waktu perang Khandaq itu kan terjadi di kota Madinah. Wong kafir Quraisy ngajak beberapa sekutunya untuk nyerbu Madinah. Akhirnya Nabi membuat Khandaq, membuat parit-parit sehingga wong Quraisy tidak pacak masuk ke dalam kota Madinah. Kalah mereka. Nah, setelah kekalahan tersebut Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngajak sahabat-sahabat Nabi pada tahun ke-6 Hijriah, ngajak sahabat untuk ke kota Mekah buat apa? Bukan buat perang, tetapi untuk melaksanakan ibadah umroh. Waktu itu yang diajak oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat jumlahnya alfan wa arba'mi'ah, 1.400 sahabat. Jumlahnya 1.400 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan dari kota Madinah menuju ke kota Mekah tujuannya satu, sikok tujuannya hanya untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan untuk perang. Karena Nabi pas perang Ahzab, ketika beliau memenangi perang Khandaq, Nabi ngomong sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kata Nabinya, wahai sahabatku, tenang be, setelah perang ini wong Quraisy tidak bakal berani untuk nyerbu kita lagi. Mereka itu jadi medu, mereka itu jadi penakut setelah mereka kalah dari perang Khandaq. Tenang be, wong Quraisy tidak bakal berani untuk memerangi kita. Tetapi kebalikannya, kita yang bakal memerangi mereka. Kita yang bakal nyerbu mereka. Wong Mekah nak nyerbu Madinah tidak berani lagi. Tetapi bakal terjadi, kata Nabi Muhammad, wong Madinah yang bakal nyerbu kota Mekah. Ini diomongi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berhasil memenangi perang Khandaq. Nah, setelah terjadi perang Khandaq tadi, Rasulullah SAW ngajak umroh. Jumlahnya 1.400 sahabat. Kabar ini terdengar di telinga, di kuping wong Quraisy. Wih, Nabi Muhammad ngajak 1.400 sahabat dari kota Madinah nak ke kota Mekah. Bahaya. Ini pasti nak perang. Akhirnya wong Quraisy ini ada sedikit kekhawatiran, mereka ngutus beberapa wong nemui sahabat Rasulullah, nemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, tujuan kamu ni apa dia? Jadi utusan-utusan wong Quraisy ini nemui Nabi. Wahai Nabi, ini sebelum masuk ke kota Mekah. Wahai Nabi, engkau ni ngajak sahabat kami ini buat apa? Nak perang apa nak ngapo? Kata Nabi Muhammad SAW, jangan takut. Aku ngawak sahabat 1.400 ini bukan untuk perang, tetapi tujuan aku hanya untuk melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya dikirim lagi utusan oleh wong Quraisy. Tidak percaya wong Quraisy ini. Dikirim utusan, ngapo kau nak datang? Ngajak sahabat kami nian. Kata Nabi, tidak, kami tidak perang. Kami ini hanya pengen melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya karena sering didatangi utusan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman bin Affan. Mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk masuk ke kota Mekah, ngabari wong Mekah, ngabari wong Quraisy bahwasanya Nabi dan para sahabat nak ke kota Mekah bukan untuk perang, tetapi hanya murni untuk melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya ketika Sayyidina Utsman tinggal di kota Mekah untuk menyampaikan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Sayyidina Utsman ini disekep. Lama tinggal di kota Mekah, tidak balik-balik. Sampai terdengar di telinga Nabi Muhammad dan telinga sahabat Nabi kabar bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh oleh wong Quraisy. Ketika Sayyidina Utsman di kota Mekah disekep, lama ditahan oleh wong Quraisy, terdengar kabar oleh Nabi Muhammad, ternyata Sayyidina Utsman ini utusan Nabi dibunuh oleh wong Quraisy. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Nabi Muhammad yang jumlahnya 1.400 itu membuat perjanjian baiat. Mereka berjanji untuk tidak mundur kembali ke kota Madinah. Mereka nak balas dendam. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan telah dibunuh oleh wong Quraisy. Nah, perjanjian inilah yang disebut perjanjian Bai'atur Ridwan. Terjadinya di syajarah, di bawah pohon. Di bawah pohon, sampai sekarang pohon tersebut dinamakan syajarah Ridwan. Jadi Nabi Muhammad SAW berjanji, berbaiat kepada seluruh sahabat Nabi, saling berpegangan tangan satu sama lain. Mereka bersepakat untuk tidak mundur, tidak balik ke kota Madinah. Mereka siap mati-matian untuk membalas dendam. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman telah dibunuh oleh wong
wong Quraisy. Karena itulah kabar yang terdengar. Akhirnya setelah terjadi perjanjian ini, ternyata kabar yang didengar oleh Nabi Muhammad itu kabar batil, kabar yang salah. Yang salah itulah yang namanya bai'atur ridwan. Jadi setelah dikirim Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikirim Sayyidina Utsman tadi, maka ada wong Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngajak Nabi untuk mengadakan yang namanya surat perdamaian. Perdamaian inilah yang disebut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Isinya apa dia? Kita dengar isinya. Yang pertama isinya surat tersebut, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Yang kedua, perjanjian itu apa dia? Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi tahun ini tidak boleh melaksanakan umroh, harus balik. Nak melaksanakan ibadah umroh tahun depan. Yang ketiga, kalau ada wong Mekah yang masuk Islam dan tinggal di kota Madinah, maka wong Mekah tadi harus dibalikkan ke kota Mekah. Yang nomor 4, kalau misalnya ada wong Madinah yang tinggal di kota Mekah, maka mereka tidak boleh balik ke kota Madinah. Kira-kira perjanjian ini skewit apa tidak? Tadi itu awal ceritanya yang takut itu Nabi, sahabat, atau wong Quraisy yang takut? Yang takut wong Quraisy. Ketika mereka diajak janji damai, ternyata yang skewit kurang ajar. Wong Quraisy ini ngomong apa dia? Tahun ini kamu tidak boleh masuk Mekah, balik. Nak melaksanakan ibadah umroh tahun depan. 10 tahun tidak boleh perang. Kemudian kalau ada wong Mekah yang tinggal di kota Madinah masuk Islam, balikkan. Ai skewit. Kalau ada wong Madinah yang tinggal di kota Mekah, maka mereka harus tetap tinggal di kota Mekah. Skewit. Akhirnya subhanallah, perjanjian ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis. Yang nulisnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pas Sayyidina Ali bin Abi Thalib nulis, itu disuruh oleh Nabi Muhammad, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Quraisynya, apa dia Ar-Rahmanir-Rahim? Aku tidak kenal. Tak usah pakai Ar-Rahmanir-Rahim, itu bukan Tuhan kami. Tulis deh Bismikallahumma. Apa kata Nabi? Ya sudah, tulis deh. Sayyidina Ali agak ngamuk ini. Nah Nabi. Terus katanya Rasulullah, tulis uktub. Inilah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy, no, kau ngaku-ngaku jadi Nabi. Kami ini tidak percaya kau tu Rasulullah. Setahu kami kau tu Muhammad bin Abdillah. Kalau kami ngakui engkau adalah Rasulullah, buat apa kami memerangi kau? Tidak, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tetapi tulis Muhammad bin Abdillah. Hai. Akhirnya ternyata Muhammad Rasulullah itu sudah ditulis. Katanya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, hapus. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah, ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Kata Sayyidina Ali, aku tidak galak ngapus. Tidak galak ngapus. Kata Rasulullah, mano tulisannya, biar aku yang ngapus. Rasulullah ngapus akhirnya. Dibuatlah tulisan perjanjian tadi, perang 10 tahun tidak kate, terus 1, 2, 3, 4 sudah ditulis. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan wong Quraisy tadi terbuatlah perjanjian damai, balik wong Mekah itu balik ke kota Mekah, Rasulullah SAW juga balik ke kota Madinah karena tidak boleh umroh. Sayyidina Umar pening palanya. Sayyidina Umar ni pening palanya. Hai Nabi. Langsung Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, fa ataitu nabiyallah fakultu alasta nabiyallah haqqo. Katanya Sayyidina Umar, wahai Nabi, apakah engkau adalah utusan Allah yang benar? Ini Sayyidina Umar nanya oleh Rasulullah, iya, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Sayyidina Umar nanya lagi, alasta ala haqqin wa aduna ala batilin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, engkau ni benar dan musuh kita ni salah. Benar tak omongan aku ni? Engkau ni wong benar, musuh kita wong yang salah. Omongan aku ni benar apa tidak Rasulullah? Geram Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? Bala, iyo. Kita benar, mereka salah. Akhirnya Sayyidina Umar ngomong lagi,
Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Oi Rasulullah, apakah benar omongan aku ini bahwasanya kalau kita pegang terus kita meninggal syahid, kita masuk surga. Terus kalau kita pegang sama mereka, mereka mati di dalam peperangan, maka mereka masuk mesin cuci neraka. Benar tidak? Kita kalau meninggal masuk surga, mereka kalau meninggal masuk neraka. Benar tidak omongan aku Nabi Muhammad? Benar tidak? Katanya Sayyidina Rasulullah SAW, iya benar. Masuk Sayyidina Umar ini, pegang be sudah. Madai perjanjian namanya itu ngotai namanya. Sekewit namanya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah dijawab oleh Rasulullah, iyo, maka Sayyidina Umar ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kenapa? Kalau kita yang benar, mereka salah. Kalau kita meninggal, kita masuk surga. Kalau mereka meninggal, mereka masuk neraka. Kalau memang kenyataannya itu, kenapa kita harus tunduk dengan perjanjian damai yang kurang ajar? Tidak adil itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah ngomong dengan sikap jawaban. Yang mana jawaban tadi membuat Sayyidina Umar tidak pacak ngomong lagi. Apa dia omongan Rasulullah? Inni Rasulullah walastu asihi wa huwa nasiri. Katanya Rasulullah, aku ini adalah nabi. Setiap yang aku dapatkan, yang aku keluarkan dari lisan aku, yang aku lakukan dengan perbuatan aku, itu adalah wahyu dari Allah. Aku tidak pacak keluar dari wahyu Allah. Dan aku yakin wa huwa nasiri, Allah bakal memberikan pertolongan untuk aku. Sayyidina Umar langsung terdiam. Sudah kalau cak itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab langsung menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardo. Beliau ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama seperti omongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya benal Khattab, innahu Rasulullah wala ya'si rabbah wala yudayyi'ahu Allahu abada. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ibnal Khattab, wahai Umar, ketahuilah Nabi itu adalah Nabi, bukan manusia biasa. Jangan kau samakan dengan kau, jangan. Beliau itu adalah Nabi. Setiap perbuatannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Nabi untuk melenceng dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku yakin Allah bakal menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq plak sama dengan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dari tadi tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyi wahyu tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu wahyu itu turun. Langsung Nabi mengutus sahabat untuk membacakan surat tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang sahabat tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dibacakan surat tadi, Sayyidina Umar bin Khattab langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia ngomong kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, apakah kelak kita bakal menaklukkan kota Makkah? Kata Nabi Muhammad, iyo. Tunggu sebentar lagi, kau dengar, sabar dulu. Insyaallah kita bakal bisa menaklukkan kota Makkah. Ada siko omongan Sayyidina Umar bin Khattab menyesal. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, semenjak turunnya surat Al-Fatah, maziltu atasaddaq wa asum wa usalli wa a'tik minalladzi sana'tu yauma idzin makhafata kalamil ladzi takallamtu bihi hina rajautu ayyakuna khairan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku nyesel nian. Waktu itu aku pernah berbantah sama Nabi Muhammad. Aku membantah Sayyidina Muhammad tuh aku nyesel. Sampai sekarang ini semenjak turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, aku banyak-banyak sedekah, aku banyak-banyak puasa, aku banyak-banyak salat, aku banyak-banyak untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya. Tujuannya supaya menjadi penebus karena aku pernah membantah omongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang namanya bai'atur ridwan. 1400 sahabat itu waktu itu melok perjanjian bai'atur ridwan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, antum khairu ahlil ard. Kalian semua wahai sahabat yang melok bai'atur ridwan
adalah termasuk wong sahabat-sahabat yang paling afdol, yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Inilah daripada cerita sedikit perjanjian Hudaybiyah. Ada satu hikmah yang bisa kita ambil daripada ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, penyesalan Sayyidina Umar bin Khattab, gara-gara aku pernah membantah Nabi Muhammad, sampai sekarang aku sedekah, aku puasa, aku sholat, aku memerdekakan hamba sahaya karena aku takut omongan aku tadi bisa menjerumuskan aku ke dalam kemukaan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu bahwasanya omongan Nabi Muhammad tidak boleh dibantah. Jangan membantah omongan Nabi Muhammad. Kalau Nabi ngomong halal, yo halal. Kalau Nabi ngomong haram, yo haram. Kalau Nabi ngomong sunnah, yo sunnah. Kalau Nabi ngomong wajib, yo wajib. Jangan kita bantah. Ini mulai yang haram dikatakan halal. Gara-gara apa dia? Masalah ekonomi, masalah lain-lain. Baca yang sedikit, biar bahas sedikit. Masalah prostitusi. Masalah pelacuran yang ada di Jakarta ini. Ada si kok ustaz. Anak kebetulan nonton di TV One. Dia duduk di sini pakai kopiah nasional warnanya hitam. Kopiah nasional warnanya hitam. Duduk dia. Di sebelahnya ada pakar set. Maki rok mini. Ini ustaz, sebelahnya pakar set. Subhanallah. Sebelahnya lagi presenternya, presenter daripada TV One tadi. Di TV-nya ada. Terus membahas masalah ini, pelacuran ini, cak mano, menurut ustaz cak mano. Katanya dia, menurut saya, ini kalau udah menurut saya bahaya lah itu. Menurut saya, kalau misalnya dibuat tidak boleh adanya lokalisasi itu, malah dampaknya itu negatif. Karena kita nih kalau nak membahas tentang pelacuran ini, kita harus jengok jawabannya bukan dari agama be. Ada jawaban dari ekonomi, sama jawaban dari sosial. Kata dia, memang menurut dia, memang yang namanya pelacuran itu haram. Tetapi tidak boleh haram titik. Kita jengok dulu dari segi ekonominya sama segi sosialnya. Wong gila ini. Bukti dia nyontohkan, misal kata dia nyontohkan, misalnya mbak nih, kata dia, mbak presenter ini kalau pingsan, kalau aku megang mbak ini tak boleh kalau mbak tak pingsan, tapi kalau pingsan mbak boleh aku gendong. Kalau tak kata orang lain boleh aku gendong, karena keadaan, kata dia. Nah, ini juga masalah lokalisasi ini. Lokalisasi ada masalah ekonominya, ada masalah sosialnya, bukan masalah agama. Jadi jangan tanya ustadz be, kata dia. Tanya juga pakar ekonomi, tanya juga pakar Na'udzubillah kumma na'udzubillah. Jingok Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dia nyesel ketika Nabi Muhammad ngomong ini, ternyata dia pengen ngomong ini, nyesel sampai dia usolli wa asum wa atasaddaq wa atik. Aku takut gara-gara omongan aku yang beda dengan Rasulullah, akhirnya aku mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin muslimin rahimakumullah, sekali lagi ana ulangi, selama Nabi Muhammad ngomong A, kita harus tetap A, tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu gugat. Karena apa? Karena kita bukan Nabi. Itulah kan jawabannya, karena kita bukan Nabi. Selama Nabi ngomong ini, harus kita angkat topi, siap Rasulullah, sam'an wa ta'atan. Kita harus melok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.